Selamat Hari Raya Idul Fitri. Jangan sampai kita dibentur-benturkan karena hari raya saja loh. Hari raya kok dibenturkan? Nah, resminya Idul Fitri besok itu sholatnya. Apa makna Idul Fitri itu? Idul Fitri yauma yafturun nas. Para mukmin, para muslim makan-makan di akhir Ramadan. La ilaha illallah. Kontroversi pondok pesantren Ponpes Al Zaitun belakangan ini yang ramai diperdebatkan oleh publik akhirnya terungkap secara terang benderang. Ya, Ponpes Al Zaitun tengah menjadi sorotan publik usai melaksanakan ibadah Salat Idul Fitri 1444 Hijriah dengan tata cara yang dianggap aneh oleh sebagian besar masyarakat. Pelaksanaan Salat Idul Fitri itu menimbulkan kontroversi karena dilakukan berjarak dan bercampur antara jemaah laki-laki dan perempuan. Perdebatan mengenai Ponpes Al Zaitun pun terjadi bukan hanya di ranah masyarakat, akan tetapi juga di tingkat pemuka agama hingga kalangan pemerintah. Polemik Ponpes Al Zaitun pun kian gaduh di masyarakat. Pada akhirnya, pihak Mahat Al Zaitun Indramayu pun memberikan penjelasan terkait Salat Idul Fitri yang perdebatan publik. Penjelas itu dilontarkan usia sejumlah pejabat Kemenak Indramayu bersilaturahmi ke pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Dalam silaturahmi itu, rombongan pejabat Kemenak Indramayu diterima langsung oleh pimpinan Mahat Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Indramayu, Aan Fatul Anwar mempertanyakan sejumlah poin kepada pihak Ponpes Al Zaitun, salah satunya soal saf jamaah yang dibuat berjarak. Menurut pengakuan pihak Ponpes Al Zaitun, mereka mengambil dasar hukum Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang mana artinya itu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, kata Aan menirukan penjelasan pihak Mahat Al Zaitun Indramayu, dikutip Sabtu tanggal 29 April tahun 2023. Selain itu, kata Aan, Mahat Al Zaitun juga tidak melarang pelaksanaan salat berjarak. Menurutnya, justru hal itu dianjurkan memberikan ruang agar jangan terlalu berdesak-desakan. Saya juga kaget mereka menggunakan dasar hukum Surat Al-Mujadalah ayat 11. Tapi mungkin tafsiran beliau seperti itu. Kita menghargai tafsiran beliau seperti itu, ujarnya. Lebih lanjut Aan mempertanyakan terkait bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan dalam saf Salat Idul Fitri. Pihak Mahat Al Zaitun menjelaskan bahwa hal itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Itu pemahaman dia, dan kami menghargai pemahaman dan pola pikir beliau terkait memuliakan perempuan, ujarnya. Dalam diskusi panjang tersebut, justru pihak Ponpes Al Zaitun balik bertanya kepada Kemenak perihal apa salahnya memuliakan perempuan. Menurut mereka, perempuan yang ada di samping saya itu perempuan yang sangat saya muliakan sekali. Apakah salah ketika saya memuliakan seorang perempuan? Ujar Aan menirukan ucapan pimpinan Mahat Al Zaitun. Lantas, seperti apa pesan dan makna yang terpendam dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11? Surat Al-Mujadalah adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 22 ayat. Surat ini turun di Mekah pada masa awal Islam, dan membahas tentang berbagai masalah sosial dan moral yang dihadapi oleh umat muslim pada saat itu. Salah satu ayat yang memiliki makna yang dalam dan penting bagi umat muslim adalah ayat ke-11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ruang dalam majelis, maka berilah ruang, niscaya Allah akan memberikan tempat yang lebih luas lagi untukmu. Dan jika dikatakan,
Berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. QS Al-Mujadalah 11. Ayat ini berbicara tentang sikap dan perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain, khususnya dalam majelis atau pertemuan. Kata tafasau dalam ayat tersebut menunjukkan pentingnya memberikan ruang bagi orang lain agar mereka dapat duduk dengan nyaman. Dua pesan utama yang disampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memberikan ruang dalam majelis atau pertemuan jika diminta. Ini menunjukkan pentingnya sikap saling menghormati dan saling memberi kesempatan bagi setiap orang untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Ketika kita memberikan ruang dalam majelis, kita sebenarnya memperlihatkan sikap yang terpuji, yaitu sikap rendah hati dan menghargai hak orang lain. Kita tidak boleh merasa sombong atau ingin mendominasi percakapan, karena hal tersebut dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa diabaikan. Kedua, ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan perintah Allah dan mengikutinya. Ketika kita diperintahkan untuk berdiri atau memberikan ruang dalam majelis, maka kita harus melakukan perintah tersebut tanpa ragu atau enggan. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia dan hak-hak lainnya dalam berinteraksi sosial. Dalam Islam, adab dan tata krama merupakan hal yang sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini termasuk dalam adab duduk dan berbicara di hadapan orang lain. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menghormati dan menghargai orang lain. Allah SWT akan memberikan kehormatan dan penghargaan bagi orang-orang yang menghormati dan menghargai orang lain dalam majelis atau pertemuan. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang yang memiliki keimanan dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghargai orang lain dan memberikan mereka tempat yang pantas dalam majelis atau pertemuan. Kita juga diajarkan untuk menghargai ilmu pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan kita agar dapat ditinggikan oleh Allah SWT. Belakangan diketahui bahwa perempuan yang tampak pada rekaman video salat Idul Fitri yang viral itu diduga adalah istri dari Syekh Panji Gumilang. Berdasarkan pernyataan pengurus MUI Pusat, bahwa bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan dalam salat hukumnya makruh dan salatnya tetap sah, ujar Aan. Mengenai kontroversi ini, Kemenak Indramayu menyerahkan pemahaman tersebut ke pihak Mahat, sebab merupakan sebuah pilihan, pasalnya makruh bersifat abu-abu. Menurut mereka sholat Id itu sunnah. Kenapa yang sunnah harus dipermasalahkan? Ujar Aan kembali menirukan kembali ucapan pimpinan Mahat Al Zaitun.